Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa, kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan review saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi kalian harap untuk analisa ulang ya hasil screeningnya. Oke, langsung saja kita akan melihat di sini sudah ada chart IHSG, indeks harga saham gabungan kita yang hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,47 ya. Tapi untuk gambarannya sih masih tetap sulit menembus ya di all time high-nya di 6.693 ya. Belum mampu untuk menembus all time high-nya untuk IHSG. Dan juga belum ada tanda-tanda bakal ke bawah sih ya. Kalau kemarin ini sempat kemungkinan saya sih waktu di candle yang tanggal 21 Oktober ini, nah itu kemungkinan dia bakal ke support ini ya, tapi ternyata ini ada sedikit penguatan ya di tanggal 22 Oktober ini ada sedikit penguatan. Walaupun di tanggal 25 ini dia sempat tertingginya ini di level high-nya itu di 6.673 ya. Namun closingnya sayangnya tidak bertahan sampai closing gitu. Dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan dia bakal mencoba lagi menyentuh lagi ya dekat all time high-nya. Kalau dari chart seperti ini sih kemungkinan bakal tembus ya all time high dalam bulan ini seperti kemungkinan ya potensinya melihat dari chart ini ya. Oke, nah itu untuk IHSG ya. Jadi masih bagus chartnya. Masih oke lah. Kita langsung saja melihat saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya di SMM sebelumnya ya. Oke, sebenarnya banyak yang ini ya, banyak yang sudah out ya di SMM sebelumnya dan menyisakan 4 saham ya. 4 saham yaitu ada BBRI yang pertama. Ke BBRI dulu cuy. Oke, BBRI yang pertama hari ini mengalami penguatan sebesar 1,36 dan dia mantul di EMA 13-nya ya untuk BBRI. Namun ini seperti saya sudah katakan sebelumnya, saya akan TP setengahnya ya, setengah dari BBRI ini untuk mengamankan profit ya. Oke, untuk BBRI masih oke. MPMX ya, MPMX saya sudah jual juga ya karena udah terlalu lama, chartnya juga udah mulai jelek ya. Hari ini dia turun 0,7, jadi saya mengamankan dulu. Nah, MPMX ini udah lumayan lama ya, kita belinya dari udah sangat lama sih. Saya belinya di bawah sini ya. Untungnya 5 atau 6 lah, 6%. Oke, setelah MPMX kita keluarkan ya. MPMX untuk BBRI kita akan pantau dulu ya, karena nggak terlalu banyak saham di SMM dan sekarang hanya tersisa 3 ya, termasuk BBRI di dalamnya. Oke, berikutnya ada ULTJ. Nah, sepertinya kita harus menambah di SMM ya. ULTJ hari ini mengalami kenaikan 1,9 dan itu sangat bagus ya. Closingnya di level 1650. Oke, good untuk ULTJ. Nah, ini sangat bagus dan sekarang kalau kalian belinya barengan dengan saya itu salsa profitnya sudah 6,8 ya dari harga belinya. Kita belinya di sini ya. Nah, ini signalnya karena kenapa baru muncul di sini ya, karena signal sebelumnya itu dia sempat hilang ya, karena di sini kondisinya itu sudah patah gitu. Sudah nggak masuk kondisi untuk buy ya. Namun saya melihat itu masih banyak ya garis supportnya dari EMA dynamicnya, support dynamicnya. Jadi ketika dia koreksi dia salah muncul di sini ya, muncul signal buy-nya di sini, kemudian di sini saya melihat masih ada potensi dia bakal rebound gitu ya. Lagi pula titik support yang sangat dekat, jadi saya fresh down di bagian sini ya. Oke. Dan sekarang profitnya 6,8 untuk di Porto ULTJ. Berikutnya ada EKAT. Oke, untuk EKAT hari ini naiknya sedikit ya. Untuk EKAT naiknya sedikit, tapi so far ini bagus juga untuk EKAT.
walaupun masih sideways. Oke, kita akan screening lagi dan menambah jumlah DSMM ya. Kenapa nggak terlalu banyak DSMM? Karena untuk SMM sendiri udah terlalu banyak yang udah terbang gitu. Oh ya, saya akan tambahkan cepin ya. Kita tambahkan cepin di SMM karena saya melihat bagus juga. Bevin, sorry. Nah, Bevin ini saya sempat scanning sebelumnya. Salah ketik. Oke, untuk Bevin, nah ini Bevin ini lumayan bagus ya. Oke, walaupun buy-nya hilang. Sebenarnya ini semalam ada tombol buy-nya ya. Ada tombol buy, ada signal buy. Dan hari ini dia koreksi sebesar 0,5 ya. Dan close di harga 1000. Tapi so far ini bagus ya. Kalau kita lihat di trading view Bevin. Nah, Bevin. Oke, ini BFI Finance Indonesia. Nah, ini kemungkinan adalah bagian pullback-nya ya. Pullback dari koreksi untuk dia naik ya. Secara tren dia sebenarnya trennya lagi naik ya. Tren secara keseluruhan. Nah, ini kursor saya agak lumayan sulit diatur. Nah, ini kalau kita lihat trennya sebenarnya trennya naik ya, dan ini koreksinya sih. Nah, kita cari titik pembalikan ini ya, titik-titik pembalikan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini ya, ada sebelumnya resisten dan sekarang menjadi support, dan dari titik ini menjadi resisten lagi. Nah, ini mirip ketika di sini ya, ketika di harga 755. Oke, yang ini kita ganti jadi warna merah. Nah, ini mirip seperti ini. Jadi kita cari di bagian sini ya, di bagian pullback ininya. Dan Bevin ini kemungkinan seandainya dia breakout di harga 1010 ketika closing, nah itu sangat bagus lagi ya, apalagi di setengah volume yang tinggi. Nah, itu sangat bagus. Kita bisa lihat dari MACD-nya untuk melihat trennya ya. Nah, ini sudah ada golden cross ya. Sudah ada golden cross. Ya, sejalan sih dengan price action-nya ya. Price action-nya ketika dia mampu breakout, nah ini kemungkinan dia bakal melanjutkan trennya gitu, tren positifnya. Ya, jadi secara price action dan juga MACD, nah ini sangat sama gitu. Ya, nggak ada bertolak belakang atau divergent gitu, enggak ya. Dan juga dia di atas MA 200 gitu. Nah, kalau kita lihat dari MA broker, dia di atas yang saya gunakan yaitu di atas MA 21, MA 13 dan MA 65 ya. Jaraknya dekat dan ini sangat bagus ya. Dan ada swingnya juga ya, masih tertahan swing. Dan juga kalau kita lihat, nah kita sekarang perhatikan reward and risk-nya ya. Seandainya dia turun atau gagal, nah ini seberapa persen total kerugian kita. Nah, seandainya dia turun ya, dan kalian tadi menghaka, saya belinya agak tinggi sih ya, di 1015 ya. Dan kemudian saya beli lagi, tapi di sekuritas yang lainnya itu di 1000-an, jadi flat saya di 1015 dan 1000-an. Nah, itu kalau kita ambil di harga 1015 ya, itu kalian hanya akan minus sebesar 7% ya. Nah, itu sangat-sangat kecil sih. Apalagi kalau kalian bayarnya 3 kali ya, pakai sistem piramida, nah itu kalian bisa memperkecil lagi jumlah minusnya gitu. Dan ini pun seandainya kemungkinan terburuknya ya, itu kemungkinan terburuknya ada 7. Namun bisa jadi malah dia ada kemungkinan breakout gitu. Ya. Seandainya dia turun di sini, kemungkinan dia bakal kembali ke fase sideways-nya sih. Walaupun chartnya sudah nggak bagus lagi ya. Kalau ini kan udah lumayan bagus ya, lumayan bagus. Walaupun retest resistannya hari ini gagal ya, gagal menembus resisten. Tapi so far Bevin ini good untuk kita masukkan ke SMM. Dan kapitalisasinya juga bagus ya. Market cap-nya bagus Bevin. 15T ya. Dan jumlah volume transaksi 37M. Oke, jadi good untuk Bevin.
masuk kriteria lah, nggak terlalu goreng, bahkan bukan gorengan ya, ini bisa dikatakan bukan gorengan. Oke, berikutnya kita tambah lagi satu ya selain Bevin. Oke, jadi Bevin ini akan kita masukkan ke YouTube, ke SMM di YouTube. Berikutnya kita screening lagi. Sebenarnya saya untuk screening hari ini sudah saya screening ya sebelumnya, dan untuk hari ini sebenarnya catnya belum ada yang terlalu bagus ya. Oke, kita coba. Saya akan merecek lagi ya, mungkin ada yang terlupakan. Nah, itu kebanyakan udah terbang tinggi ya, nah ini KLBF udah terbang tinggi juga ya. Oke, kalau yang ini Deva LA hari ini kenaikannya 3,2. Lumayan bagus Deva LA. DVLA, entah gimana cara bacanya. Oke, coba kita lihat Darva Varia, lumayan tinggi ya cuy kenaikannya, harganya 2.500. Coba kita lihat volumenya DVLA. Market capnya 2. Oh, sayangnya bid dan offernya lumayan tipis ya untuk saham ini, dan kurang liquid sih. Oke, kita next cari saham yang lain. PMMP lumayan, tapi mungkin ada lagi yang lain. AGRS lumayan menarik. AGRS Bank IBK, sepertinya bank banyak ini ya, finance dan bank lumayan bagus juga ya. Oke, ini bisa dikatakan pernah ARB sehingga terjadi gap down ya. AGRS, kita lihat Bank IBK Indonesia, market cap 3,7, hari ini transaksi 5, hari ini pun hampir ini ya, hampir ARB deh. Lumayan mengerikan. Secara performa atau case statistik ini kurang bagus ya. Secara fundamentalnya kurang bagus. Tapi kita bisa MACD-nya. Apakah terjadi divergen? Oke, sebenarnya MACD-nya sudah up lagi ya. Lumayan menarik sih, karena ini dekat dengan support ya. Tapi ada kemungkinan dia bakal seandainya dia gagal, kemungkinan bakal sideways, dan itu lumayan lama ya sideways. AGRS sebenarnya bagus, cuman ini kemungkinan bagi kalian yang menunggu, nah ini kemungkinan seperti MPMX dan lain-lain ya, seperti BMTR. Nah ini lumayan lama kayak menunggu ya. Tapi kalau kalian beli sekarang sih, jika memang sabar ya dan tidak terlalu cepat juga permainannya, nah ini lumayan oke sih ya untuk AGRS, karena dia udah bisa dikatakan sih ini bottomnya sih ya. Udah dikatakan bottomnya untuk AGRS. iPol iPol MCL Mari lumayan bagus ya. Mari ini juga saya pernah untung ya ketika di sini ya. Nah, buy di sini itu nggak lama langsung naik deh, lumayan. Mari, cuman kemarin terlalu cepat TP sih ya. Tapi nggak masalah karena profit juga. Oke, untuk yang lainnya nggak ada. Yang di tanggal semalam ada yang bagus sih ya, di tanggal 25 DGNS kalau nggak salah ya. DGNS
Nah ini lumayan bagus ya, dan hari ini juga masih bagus. Nah kemungkinan ini akan kita masukkan juga ke SMM. Saya lihat dulu ya, reward and risk-nya DG NS. Diagnos laboratorium utama, market cap 1T, volume transaksi 11M. Secara case statistik dia bagus ya, secara fundamentalnya. ROE, GPM, OPM, NPM, ROA-nya bagus. Oke, kita lihat DGNS. Oke, sebenarnya dia pasnya lagi sideways. Dan kalau kita lihat ini kita bentuk rectangle. Ya. Nah, ini dia sudah saya analisa ya sepertinya. Untuk DGNS lumayan bagus ya. Cuman pasnya emang belum breakout sih ya. Nah, ini ada kemungkinan dia bakal turun dulu ya. Walaupun sebenarnya secara ininya MACD sudah naik ya, sudah uptrend lagi. Nah kita nggak tahu sih kapan, cuman ini bagusnya wait and see ya. Kita lihat kalian bisa beli buy on breakout ya ketika dia nembus di atas ini di level 855 ya, 855 kalian bisa buy ketika dia menyentuh atau dia menembus ya. Tapi untuk lebih aman kalian bisa buy-nya ketika di bawah sini ya, karena ada kemungkinan dia bakal turun dulu ya. Karena seandainya dia gagal untuk retest, nah ini kemungkinan dia bakal ke supportnya di area 745. Oke, jadi ada dua opsi untuk pembelian DGNS ini. Tapi untuk sekarang sih saya melihatnya wait and see dulu. Dan ini cocoknya belinya di sesi kedua sih ya. Seandainya dia breakout, apakah dia mampu bertahan sampai closing, nah itu kita pantau di sesi kedua untuk DGNS. Dan dia memang lagi berbentuk bottomnya DGNS. Oke, so far ini bagus juga DGNS. Dan ini lumayan jauh ya, rewardnya 72% seandainya dia sampai ke puncak tertingginya ini. Oke, jadi DGNS dan juga satu lagi tadi DGNS ya, Bevin ya, Bevin dan DGNS yang kita masukkan hari ini. Untuk DGNS masih wait and see ya, kita cari posisi yang paling bagus untuk masuknya. Ya, kalian bisa lihat di dua angka ini ya, di 745 dan juga di angka 875 ya, atau di bawah sini. Nah itu kalian bisa pasang atau kalian bisa amati gitu di dua harga itu. Atau jika kalian mau beli ya bisa pakai sistem piramid, buy-nya buy 3 kali ya, dan buy terakhir itu di 745. Oke, nah itu saja mungkin SMM kali ini ya. Kita akan lihat lagi besok saham apa saja yang bagusnya, dan tentunya kita akan terus analisa setiap harinya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya, apa saja yang kurang. Mungkin ada kalian yang menganalisa lagi saham-saham yang lain yang belum saya kedetek ya, atau belum saya lihat. Nah itu boleh kalian komen di bawah. Oke, jadi kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye bye semuanya.